Modern merupakan produk dari masa lalunya yang berwarna sejarah yang memikat tokoh mulai jutaan tahun yang akan tumbuh. Sungkan-sungkan dan kepemilikan tanah dinasti Ogan seringkali mengalahkan satu berbagai peristiwa di desa Tiongkok dengan berbagai desa besar yang hampir menjadi korban. Sana Ismail. Dek, banyak nak mau astaga Dek, nak. Kau itu makan terus, Dek. Dek, tidak lihat kain ini saya. Isma, apa lagi? Ada kain tugas. Tugas apa itu? Tugas sejarah. Ih, wiku ingat, Miss. Sudah tak bentuk kepalaku. Itu yang peradaban Tiongkok kuno toh? Iya. Tapi kira-kira apa itu peradaban Tiongkok kuno? Peradaban Tiongkok kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia dan tumbuh di sekitar lembah Sungai Kuning. Di tepi Sungai Huanghe atau Sungai Lembah Kuning, terbentuklah desa-desa pertama yang menjadi awal mula peradaban Tiongkok kuno. Tanah di sekitar sungai tersebut sangatlah subur karena banjir tahunan, sehingga masyarakat dapat menanam padi, gandum, dan millet. Dari sinilah lahir masyarakat agraris yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Ditanya kita sana. Iya. Weh, lu tahu apa itu dinasti peradaban Tiongkok kuno? Dek, masa biar begitu? Nggak tahu. Di sini ku jelaskan kok. Jadi, peradaban Tiongkok kuno terdapat dinasti-dinasti penting. Yang pertama, dinasti Xiao. Yang kedua, dinasti Song. Yang ketiga, dinasti Zhou. Dinasti Xia kurang lebih 2100 sampai 1600 sebelum Masehi dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok, meskipun masih banyak diperdebatkan karena bukti arkeologinya terbatas. Menurut legenda, didirikan oleh Yu Yang Agung, tokoh yang berhasil mengendalikan banjir Sungai Kuning atau Huanghe. Kehidupan masyarakatnya sudah mengenal pertanian atau padi dan millet, perunggu, dan sistem pemerintahan sederhana. Dinasti Shang kurang lebih 1600 sampai 1046 sebelum Masehi merupakan dinasti pertama yang memiliki bukti sejarah tertulis melalui tulang ramalan Oracle Bones. Pusat pemerintahannya berada di sekitar Anyang atau Henan. Masyarakat sudah mengenal tata kota, bangunan istana, sistem keagamaan dengan pemujaan leluhur, serta teknologi perunggu yang sangat maju. Dinasti Zhou kurang lebih 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok, terbagi dua periode. Zhou Barat kurang lebih 1046 sampai 771 sebelum Masehi, pemerintahan relatif stabil. Zhou Timur kurang lebih 770 sampai 256 sebelum Masehi, terbagi lagi menjadi zaman musim semi dan gugur serta zaman-zaman negara-negara berperang. Filosofi Tiongkok berkembang pesat pada masa ini. Lahir ajaran Konfusianisme atau Konfusius, Taoisme atau Laozi, dan legalisme. Sistem politik feodalisme berkembang. Raja memberi tanah kepada bangsawan yang kemudian membentuk negara-negara kecil. Pada akhir masa Zhou, terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran hingga akhirnya muncul dinasti baru. Setelah berbagai konsolidasi politik, 7 negara terkemuka bertahan pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi.
Meskipun saat itu masih terdapat raja dari dinasti Zhou sampai 256 sebelum Masehi, namun ia hanya seorang pemimpin nominal yang tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Negara Qin berhasil menyatukan ketujuh negara yang ada, serta melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Guangxi pada 214 sebelum Masehi. Salah satu kontribusi terbesar Tiongkok kuno adalah sistem tulisan yang karakternya Hanji. Sistem ini tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga menyediakan jendela ke dalam pikiran dan nilai-nilai masyarakat. Sastra klasik seperti I Ching dan Dao De Jing mencerminkan pemikiran filosofis dan spiritual yang mendalam. Kesenian seperti lukisan dan kaligrafi juga berkembang pesat menciptakan warisan seni yang indah dan berpengaruh. Pertanian dan peradaban Tiongkok kuno. Pertanian adalah tulang punggung masyarakat Tiongkok kuno. Petani menggunakan sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan hasil panen. Penemuan bubur sutra, kertas, dan kompas adalah contoh kemajuan teknologi yang berasal dari Tiongkok kuno. Ini memberikan kontribusi besar pada perkembangan budaya dan perdagangan di seluruh kawasan. Begitu Jepang sejarahnya peradaban Tiongkok kuno, Di. Iya, Di. Ayo pulang!